Halo semuanya, kita sudah memasuki hari kesekian bulan puasa. Gimana kabar teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung? Bagaimana kabarnya? Apakah bisa menjalankan puasa dengan sangat baik sekali? Ya, saya percaya bahwa banyak teman-teman di sini yang ketika mempunyai gangguan cemas dan juga mungkin juga gangguan cemas plus masalah lambung, ketika melakukan puasa mendapatkan hasil yang luar biasa, mendapatkan manfaat yang banyak dari puasa. Saya mendapati bahwa banyak teman-teman yang sebelumnya selama ini terperangkap dengan pola makan sekian jam, kemudian akhirnya ketika melakukan puasa, malah bisa, malah sanggup melakukan puasa. Tentunya suatu kegembiraan tersendiri ya. Kemudian teman-teman yang selama ini sering merasa-merasa sensasi, kemudian dengan ada puasa, malah semakin merasakan sensasinya jadi kayak pergi. Atau teman-teman yang ketika puasa sekarang tidak terlalu peduli dengan sensasi hadir, tidak terlalu takut lagi dengan sensasi hadir, tetap ada, tapi sudah tidak terlalu peduli dengan sensasi hadir karena sudah niatnya sudah mantap banget sehingga kemudian puasa menjadi hal yang menjadi jalan penyembuhan untuk teman-teman untuk segera pulih dari kecemasan dan juga masalah lambung. Nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti ini, selamat ya, selamat. Ya, selamat karena teman-teman sudah berhasil membuktikan bahwa tidak semuanya itu masalah lambung. Ya, tidak semuanya masalah lambung teman-teman. Masalah lambung teman-teman lebih dominan karena masalah pikirannya. Begitu pikiran dan hatinya selaras, yaitu benar-benar punya niat yang kuat untuk puasa, pikirannya lah juga untuk puasa, untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala di bulan yang penuh berkah ini, maka punya kemauan yang sangat besar itu membuat teman-teman tidak lagi memikirkan dengan semua sensasi atau semua yang lain-lain. Teman-teman mulai fokuskan niatnya ke ibadah. Sehingga pergantian fokus ini membuat teman-teman jadi lebih kuat, membuat teman-teman jadi lebih tenang, ya. Mungkin ada yang baru pada teman-teman yang selama ini tidak pernah puasa selama sekian tahun, kemudian hari ini melakukan puasa dan bisa. Nah, itu juga membuktikan bahwa teman-teman sudah bisa menguasai diri sendiri, sudah bisa membuat diri sendiri lebih baik lagi. Teman-teman yang sekarang sudah mendapatkan keuntungan dari puasa, dipertahankan sikap mentalnya. Dipertahankan sikap mentalnya sampai nanti setelah puasa. Karena sangat penting untuk mempertahankan sikap mental ini seterusnya dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Jangan kemudian nanti setelah puasa, sikap mental ini yang benar-benar fokus untuk ibadah, yang kemudian nggak terlalu peduli dengan sensasi, kemudian jadi hilang, jadi loyo. Ya, karena inilah kesempatan bagi teman-teman untuk membentuk kebiasaan. Selama 30 hari lamanya, teman-teman dibentuk kebiasaannya, dibentuk habit-nya, dibentuk pikiran perasaannya untuk lebih baik, untuk mengubah, untuk berubah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Jadi tetap pertahankan dan tingkatkan ya. Nah, bagi teman-teman yang ternyata waktu puasa kemudian masih merasakan sensasi, masih kemudian terhanyut dengan pikiran-pikiran negatif, masih kemudian mikir, maka ada beberapa saran yang saya sarankan buat teman-teman. Yang pertama adalah tidak perlu kamu mengharuskan diri kamu. Tidak perlu mengharuskan tidak boleh ada sensasi. Nggak perlu, harusnya nggak ada sensasi, harusnya gua nggak apa-apa, harusnya gua begini. Tidak perlu terlalu banyak aturan ketika kamu melakukan ibadah puasa. Tidak perlu terlalu banyak aturan pada diri sendiri, ya. Jangan terlalu banyak aturan yang membuat kamu jadi mempersulit diri sendiri. Sikapi sewajarnya saja. Kalau ada sensasi yang muncul, sikapi sewajarnya. Oh iya, sensasi muncul karena saya lapar, sensasi muncul karena saya belum minum, jadi kemudian saya mengalami seperti ini. Oh iya, ini hanya sensasi doang, ini aman karena saya belum makan, belum minum, udah gitu aja. Sikapi sewajarnya, ya. Semua sensasi yang teman-teman alami, sebelum puasa pun juga pernah dialami, itu juga tidak pernah menyebabkan mati kan. Tidak menyebabkan mati, tidak menyebabkan apapun. Nah, saatnya sekarang puasa untuk teman-teman juga untuk lebih memperkuat itu dengan sikapi sewajarnya. Tidak perlu terlalu memikirkan yang terlalu neko-neko. Dan yang perlu juga dilakukanlah kurangilah mengeluh. Justru di bulan ini kita perlu untuk kurangi mengeluh dengan semua sensasi yang ada. Fokusnya adalah untuk ibadah, kemudian fokus. Jadi kurangi ngeluh. Jangan terus ngeluh-ngeluh terus. Aduh ada sensasi sedikit ngeluh, sensasi sedikit ngeluh. Sensasi sedikit jangan ngeluh, sensasi sedikit bersyukur. Sedikit bersyukur bahwa ini aku dikuatkan untuk semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi begitu cara pandangnya, jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit ngeluh.
Izinkan tidak bereaksi dengan semua sensasi yang ada, walaupun tidak enak selama kamu bulan puasa ini. Jadi nggak perlu neko-neko, nggak perlu mikir aneh-aneh, izinkan saja untuk tidak bereaksi. Walaupun sensasinya itu nyata dan real. Begitu kamu bisa melakukan hal ini, kamu bisa teman-teman untuk menyusul teman-teman yang lain yang ketika bulan puasa, kemudian mereka mendapatkan pencerahan, mereka mendapatkan pemahaman bahwa, oh masalah lambungku ini ternyata karena dari pikiran saja. Oh ternyata kecemasanku selama ini, kebanyakan mikir-mikir yang selama ini mikir-mikir, yang membuat lambungku bermasalah. Ya. Jadi kalau selama ini fokusnya lambung 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 terus, udah pola makan sehat, udah pola semuanya udah sehat, makannya pantang, tapi terus saja bermasalah dengan lambung, di bulan puasa ini membuktikan bahwa masalahnya di pikiran. Dan bagi kamu yang belum move on, bagi kamu masih masih terus berjuang untuk ketika bulan puasa ini dengan semua sensasi, yuk lakukan cara yang saya bahas tadi di awal, ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa yang perlu kamu lakukan. Dan begitu kamu bisa lakukan, kamu akan jauh lebih baik lagi. Ya, tetap semangat teman-teman, dan kamu pasti akan cepat pulih, percaya saja kamu bisa cepat pulih, apapun yang terjadi kamu bisa cepat pulih, karena kamu sebenarnya nggak sakit, ya, kamu hanya merasa sakit kamu itu lebih karena banyak pikiranmu, begitu pikiranmu bisa diberesin, sembuh, pulih, enak, ya. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya, salam bye-bye, cemas.